Karena tumpah darahku. Woi, semangat Bung, semangat Bung. Kita punya tradisi. Ini sudah bisa disebut tradisi karena sudah berlangsung beberapa bulan, terus menerus sebagai ritual kita beberapa bulan terus menerus, dan insya Allah akan kita sambung setiap sebelum kita mulai berbicara, sebelum kita berdiskusi, sebelum kita berbagi tentang pokok-pokok yang kita bicarakan, selalu ada ritualnya dulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kita penggal hanya di bagian belakangnya. Tapi begini Bung, ada satu pertanyaan. Saya sudah mengamati paling tidak 3 tahunan, minimal 3 tahunan, tapi itu bisa lebih. Pengamatan saya itu menunjukkan fenomena keluarga Cikeas itu mengapa cenderung tidak disukai di dalam komunikasi kita, dalam diskursus sosial media kita. Ya, tidak disukai dalam diskursus sosial media kita. Ini nomor 1, Bung. Nomor 2, di luar diskursus sosial media, itu namanya diskursus politik atau sejenis itu, silahkan boleh dikasih nama diskursus politik, diskursus budaya politik atau sejenis itulah. Itu media tidak menyukai keluarga Cikeas itu lebih dari 3 tahun pengamatan saya. Dan kemudian keluarga Cikeas itu mesti diperlihatkan Bung. Mula-mula itu sang ayah mantan Presiden SBY itu sudah direncana loh Bung. Sebenarnya kelangsungan cita-cita hidupnya itu inginlah mitoskan SBY. Pertama sudah tampak dimitoskan dengan sebuah buku yang ditulis Sang Demokrat. Itu langkah pemitosan. Tapi produknya reaksi di masyarakat, baik di dalam sosial media terutama maupun masyarakat yang terpisah, orang per orang di masyarakat itu juga cenderung melihat keluarga Cikeas itu agak kurang berbahagia. Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi saya ingin hanya mengemukakan itu Bung. Sudah ada Sang Demokrat, satu proses untuk pemitosan, tapi kelihatannya tidak berlangsung mulus. Yang kedua itu keluarga Cikeas itu membangun museum Bung. Museum di kampung halamannya SBY gitu. Di Jawa Timur sana membangun museum. Itu juga Bung, itu sebuah lembaga pemitosan diri, pemitosan keluarga. Karena itu disebut kalau tidak salah itu Museum Ani dan SBY. Nah, mengapa museum harus ada semacam itu? Ini kita membacanya ya sebagai bagian dari usaha melanggengkan namanya, melanggengkan jasa-jasanya. Nah, itulah proses membangun suatu mitos buat keluarga. Tapi itu pun menimbulkan persoalan, Bung. Ketika Gubernur Jawa Timur memberikan suatu sumbangan ya tentang jumlah, bisa dianggap itu jumlah tidak begitu penting, bisa juga sudah cukup banyak dilihat dari kebutuhan rakyat kecil, tapi
Intinya sumbangan itu membuat begitu banyak orang tidak berkenan, begitu banyak orang melakukan kritik, alhasil kita tidak tahu bagaimana museum itu kelanjutannya, tapi orang tidak suka, Bung. Orang tidak suka. Nah, saya ingin menghentikan orang tidak suka kepada mantan Presiden SBY, kemudian itu lahir anaknya ingin menjadi gubernur tempo hari dan ya kalah dengan secepat-cepatnya, kalah di putaran yang paling awal dan ngelar itu. Kemudian anaknya dijadikan ketua partai, yaitu urusannya di sana, kita tidak ingin mengomentari. Tapi sebagai ketua partai, SBY diberi komentar, dikritik, disorot dengan tajam oleh banyak kalangan di dalam diskursus sosial media. Sudah saya sebutkan tadi, tidak senang orang, kritik. Wah, ada yang menganggap SBY tempo hari waktu menjadi presiden itu menampilkan suatu citra demokratis. Tapi ternyata tidak sedemikian itulah kenyataan dan orang merasa menyesal. Wah, kita dulu tuh ditipu dan sebagainya. Banyak tipu daya, banyak strategi politik yang intinya juga hanya untuk memakmurkan diri sendiri, untuk kemenangannya sendiri. Dan pada akhirnya SBY, sang demokrat itu ternyata juga tidak demokratik sama sekali tidak demokratik. Dibutuhkan, begitu yang dikatakan, begitu yang muncul dalam fenomena diskursus sosial media, khususnya diskursus untuk menyoroti tingkah laku Presiden SBY dan kemudian anaknya. Kita sudah sedang membahas anaknya sekarang, dan anaknya itu, wah, kalau memberikan kritik, Bung, itu terasa sekali. Dia adalah warga baru dalam masyarakat kritik. AHY anak baru, Bung, anak baru. Anak baru itu tampak dari gerak-geriknya, dari suaranya yang dipaksakan, dari inti pembicaraan, dari kekurangan data atau bahkan keliru, salah data dan sebagainya. Itu memberi kita sesuatu sorotan. Ya, saya tidak akan mengatakan apa-apa mengenai itu, tapi fenomena bahwa keluarga Cikeas tidak disukai itu menonjol, itu menjadi suatu fenomena dalam dunia media sosial, menjadi fenomena, Bung, menjadi fenomena. Menantunya sering campur tangan, sering sudah menjadi semacam nyonya besar, menjadi sejenis lady yang wah segala rupa, dan itu menambah keruwetan, menambah keluarga Cikeas tidak disukai, membuat orang makin tidak suka. Lalu ya begitu, Bung, saya mengomongkan secara ringkas saja fenomena mengapa tidak disukai, yaitu beberapa sudah kita ungkapkan, dan ya kasihan, Bung. Tapi di antara yang kasihan itu, kalau kita bicara ayahnya, memang Presiden SBY itu Bung, sering tampil dengan sindrom senior. Dan sebagai senior itu maksudnya ingin membangun suatu image bahwa beliau itu bisa menasihati presiden sekarang. Pak Jokowi dinasihati, dengarkanlah orang yang senior seperti saya.
Wah, ini membangun infrastruktur. Ya, infrastruktur baik, tapi duit negara jangan dihabis-habiskan ke sana. Jangan semua budget terserap untuk kepentingan dan sebagainya. Jadi ingat perimbangan. Zaman saya dulu, wah itu Bung, zaman saya dulu infrastruktur, wah itu kami bangun besar-besaran. Nah ini Bung, kata besar-besaran ini dan nanti komen anaknya, komen AHY. Besar-besaran itu kita tidak tahu. Kita tidak merasakan. Ya mungkin dilakukan, tapi kita tidak terlibat, Bung, secara emosional. Lain dengan zaman sekarang, Presiden Jokowi membangun infrastruktur, ini ditarget dengan time frame yang begitu ketat. Kalau tidak, maka begini, kalau tidak begini, dan speednya luar biasa, cepat. Speed pembangunan itu begitu cepat. Kita terlibat, Bung, dalam leadership untuk pembangunan yang melibatkan rakyat. Presiden Jokowi tidak pernah menunggu-nunggu partisipasi Anda, tidak bicara partisipasi. Saya membangun ini, rakyat partisipasi dari jarak jauh, partisipasi secara emosional, rakyat mengharapkan, rakyat mendambakan dan berlangsung sesuatu yang bisa disebut fenomena. Yang fenomena yang begitu menonjol. Barangkali kata yang lebih bagus itu apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu fenomenal, menonjol, nyata, melibatkan emosi rakyat. Rakyat berharap, rakyat menanti, rakyat mendoakan suksesnya. Beda di zaman sebelumnya itu, kalau Presiden SBY tidak mengatakan, kita tidak tahu, beliau bilang di zaman saya, infrastruktur itu dibangun besar-besaran, Bung, besar-besaran, tapi besarnya di mana? Besarnya macam apa? Kita baru tahu besarnya macam apa itu sesudah Hambalang. Bung, Presiden SBY itu selalu bicara depan publik, urusan Hambalang jangan dikait-kaitkan dengan Demokrat dan SBY. Tapi terkait, tersambung, terlibat, sedemikian wel-welan tuh, sampai orang sebenarnya begitu hafal. Semua orang hafal tentang Hambalang, apa yang terjadi, bagaimana korupsi yang sebutannya juga fenomenal. Karena belum ada, kecuali di zaman Orde Baru, di zaman reformasi belum ada fenomena korupsi yang sedemikian itu, Bung, dan menyisakan persoalan-persoalan, menimbulkan urusan penting bagi Anas Urbaningrum, dan itu nanti nambah suasana ruwet. Begitu Bung, SBY ya diserang. Anas malah memberi sesuatu simbol, ya, simbol ancaman. Ya, itu sebagai ancaman tidak usah disimbol-simbolkan, itu ancaman. Beta akan balik, ya pokoknya tunggu dah. Itu dipasang di dekat rumah SBY, Bung. Apa itu artinya? Kalau bukan sebuah ancaman, dan Anas memberikan kick balik, akan melakukan kick balik. Bulan-bulan sekarang ini, tidak lama sesudah beliau keluar dari penjara suka miskin, ya akan menuntut sesuatu. Sebelumnya itu Pak Ketua KPK, Pak Azhar,
sudah melakukan tuntutan balik. Semua ini menggambarkan bagaimana keluarga Cikeas kok tidak disukai oleh publik. Publik dengan jelas, publik dalam diskursus sosial media. Itu sesuatu, Bung, itu nampak sangat jelas, menonjol, itulah fenomenal. Pokoknya banyak hal yang berkaitan dengan keluarga Cikeas itu fenomenal, sangat fenomenal. Dan ya ada sesuatu yang membuat SBY itu barangkali merasa kayak mau diasingkan, orang yang hidup dalam suatu suasana yang sekarang ini populer sebutannya eksil, dipinggirkan bukan oleh lembaga resmi, bukan kekuatan resmi, tapi ada kekuatan dalam partai beliau sendiri bergolak mengungkap fenomena dulu, jujur tidaknya bagaimana proses pengalian Partai Demokrat itu menjadi milik pribadi, menjadi dan sebagainya, tuntut, dan ada yang melibatkan Pak Muldoko. Pak Muldoko dilibatkan di situ, terjadi sesuatu relasi yang geseh, yang ruwet, dan ada sebutan-sebutan KLB Muldoko akan merebut Partai Demokrat dan sebagainya. Sekarang dalam proses ancaman tiap kali menjelang pemilu itu senantiasa ada keribetan yang membuat SBY lebih runyam, lebih merasa dalam suasana eksil. Bung Anas entah bagaimana, siapa yang salah mengeluarkan Bung Anas kok menjelang pemilu? Apa yang salah tuh Bung Anas Urbaningrum sendiri, apa itu lembaga pemasyarakatan, atau nasib suratan langit, nasib buruk buat keluarga Cikeas, atau itu nasib buruk bagi Partai Demokrat, atau sejenis apa yang bisa menjelaskan itu. Tapi SBY makin ruwet, dan pertanyaan kita mengapa Cikeas, yaitu ayah dan anak, barangkali termasuk menantu, mengapa Cikeas tak disukai, Bung? Mengapa tak disukai? Begitu intisarinya, Bung. Saya hanya mengamati fenomena di sosial media, ketegangan ini itu, tapi ada, Bung, sindrom senioritas, minta diakui, minta dijunjung namanya. Tapi bagaimana orang mau menjunjung? Orang menjawab, kami ingin menjunjung Anda, tapi apa alasannya? Kami tidak punya alasan untuk junjung, kami tidak punya alasan untuk menghormati sehormat-hormatnya kepada Anda. Kami berada dalam suatu fenomena ketika ada pilihan, Presiden Jokowi itu ya gelundung seadanya, tidak punya kepentingan ini itu. Proses kerjanya melibatkan rakyat, mengajak rakyat terlibat dalam proses bangunan ini, dan suksesnya didoakan oleh rakyat. Beliau tidak punya, Bung, pretensi menjadi demokrat, pretensi menjadi tokoh pembangunan Indonesia. Tidak, beliau hanyalah beliau. Aku ki yo Jokowi, yo ming Jokowi. Aku mau diapakan, mau dituduh apa sak karepmu, aku nggak ada kepentingan dengan tuduh menuduh, dan dituduh tidak harus membela diri, silahkan. Beda, Bung, beda postur, beda spirit, beda karakter.
Maka sekali lagi apa sebabnya Cikeas tak disukai publik? Begitu Bung, begitu.